Bapak Ibu, kita dalam satu series yang baru, We Your People. Jadi sepanjang bulan ini kita dalam satu series yang baru, dan kita berbicara sebenarnya kelanjutan dari seri yang kemarin ya, tentang gereja. We Your People, kitalah umat Allah. Nah, ini akan kita bicara bagaimana sih umat Allah itu. Apa keistimewaan umat Allah? Kita disebut sebagai umat Allah atau orang yang bukan umat Allah. Nah, kita akan belajar, kita akan melihat bagaimana apa yang dibutuhkan dalam hidup kita, pengakuan kita sebagai umat Allah dan sebagai gereja, dan apa benefit, apa supreme daripada gereja kalau kita terlibat dan sebagai umat Allah. Saya berdoa supaya kita mengerti ini dan Tuhan membukakan mata hati Bapak Ibu semua. We Your People, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Baik, kita berbicara mengenai gereja yang besar dulu. Jadi kali ini nggak ada heritage ya. Sharon kasih ingat. Jadi semua anak heritage gabung di sini. Jadi saudara, Efesus 4 ayat 3 sampai 5 bilang seperti ini. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Ya, berusaha saudara. Kesatuan roh itu tidak datang begitu saja. Kita harus punya usaha karena tantangannya besar. Banyak hal-hal yang di depan kita, yang melangkah spiritual kita, menghalangi untuk tidak bertumbuh. Dan ini gereja, as a church. Karena kalau kita bicara gereja, kita berbicara bukan hanya manusia rohani, tetapi juga daging kita, flesh kita, yang berusaha untuk menghalangi pertumbuhan manusia rohani kita. Jadi berusahalah memelihara, merawat manusia rohanimu oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Perhatikan ini. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Kita gereja, saudara umat Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Tapi tujuan Tuhan, ada pengharapan Tuhan buat gerejanya. Itu tujuan panggilannya. Bahwa dia tidak hanya memanggil kita sebagai gereja, tapi dia punya pengharapan. Dia punya ekspektasi kepada gerejanya, kepada saudara dan saya sebagai gereja secara pribadi. Tuhan punya pengharapan buat kita. Dia nggak langsung jadi udah bertumbuh sendiri, nggak bisa. Dia punya pengharapan buat saudara dan saya. Dia punya pengharapan buat kehidupan kita. Itulah pengharapan yang terkandung, esensi yang terkandung dalam panggilan itu. Jadi panggilan itu punya esensi, yaitu pengharapan. Pengharapan seperti apa? Sebentar kita lihat. Tapi di sini berbicara mengenai gereja. Dari abad ke abad, dari segala zaman. Gereja yang kudus, gereja yang am. Apa sih persamaannya? Boleh teologi berbeda. Boleh denominasi berbeda. Tapi ini tandanya gereja Tuhan. Satu Tuhan. Siapa namanya? Yesus. Ya. Ini biblikalnya ya. Satu iman. Beriman kepada siapa? Yesus. Satu baptisan. Hanya di dalam nama Yesus. Saudara, ini esensi yang merekatkan gereja dari abad ke abad. Dari dahulu sampai nanti. Ini luar biasa. Ya, kalau saudara sungguh-sungguh perhatikan, waduh, bukan ece-ece itu gereja. Bukan abal-abal itu gereja. Ini bukan sekedar teologi. Tapi ini kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau saudara mau lihat, apakah Tuhan yang sama yang kita sembah? Apakah iman yang sama kita tujukan? Apakah satu nama dalam satu baptisan? Forever apa baptisannya? Apapun. Apakah dalam nama Yesus? Inilah trik kita. Inilah kunci kita untuk melihat kebenaran itu. Supaya gereja juga satu dengan yang lain. Tidak saling menghakimi satu dengan lain. Hal-hal yang sederhana yang dibawa. Bukan hal yang esensi. Amin. Kita gereja segala abad, gereja segala masa. Siapa kepala gereja? Yesus Kristus namanya. Bukankah itu luar biasa? Siapakah kita hamba-hamba Tuhan? Manusia biasa. Manusia biasa. Bisa buat salah? Bisa. Makanya saya bilang yang kemarin kan, saudara harus idolakan Yesus. Bukan Paulus. Bukan si Kefas, Petrus. Bukan Apolos. Apolos itu pengkhotbah luar biasa. Dia bikin Tiranus. Kefas itu orang yang luar biasa. Yang berkhotbah, yang kemudian keras kepala, tapi seorang nelayan, tapi dipakai Tuhan luar biasa.
Paulus itu seorang teologian. Tapi apa dia bilang? Kami semua manusia. Fokuslah kepada Kristus sebagai kepala gereja. Amin. Saya percaya ini berita yang baik buat saudara. Yesus, kita akan berbicara mengenai Matius 16 ayat 13 sampai 19. Tapi ini backgroundnya ya, Matius 16, 13 sampai 19. Yesus sedang mempersiapkan gerejanya. Karena dia tahu gereja punya tantangan. Sewaktu murid-muridnya mengikuti dia, dia tahu bahwa kamu jangan hanya mau senangnya bersama dengan saya. Kita ini jalan bersama-sama, mempunyai tantangan, mempunyai rintangan as a church. Dunia tidak suka dengan kehadiran gereja. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat tidak suka dengan kehadiran gereja. Orang-orang agama tidak suka dengan kehadiran gereja. Tapi kamu, kalau kamu mau mengikut aku, amin, kamu harus perhatikan, dipersiapkan, dilatih untuk masuk dalam dunia yang real. Bukan dunia rohani yang ngeroh. Halo? Bukan dunia rohani yang ngeroh. Begitu banyak orang kecewa. Karena begitu dia jadi Kristen, begitu dia mengikut Kristus, begitu dia masuk dalam spiritual, dia berpikir, kenapa keadaan saya seperti ini? Saya berpikir, suatu saya ikut Yesus, keadaan menjadi baik. Suatu saya ikut Yesus, semua impian dia terus tidak sesuai pengharapan. Yesus mengatakan, kalau kamu ikut aku, kamu akan masuk dalam alam nyata yang real. Tapi dalam dunia spiritual, artinya dalam coveringnya Roh Kudus. Bahwa kamu akan memikul salib dan ikut aku. Kamu siap menanggung sengsara sebagai murid-muridku. Sebagaimana aku diperlakukan seperti itu. Kamu harus punya spirit, kamu harus punya DNA seperti aku, kata Yesus. Apakah saudara siap? Karena kalau tidak kita akan kecewa sebagai gereja. Amin. Kita mau yang manis-manisnya. Kita mau yang baik-baiknya. Kita nggak mau masuk dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Saudara, 30, berarti 92 sampai sekarang berapa? 32 tahun saya full time melayani Yesus. Saya mengalami asam, garam, jatuh bangun, tiarap, tengkurap. Habis-habisan. Tapi I know bagaimana berjalan dengan Tuhan. Kalau itu tidak terjadi dalam kehidupan saya selama 30 tahun ini, saya nggak seperti ini. Sampai saudara tahu di ujung-ujungnya akhirnya saya bilang ini, saya nggak ada apa-apanya Tuhan. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Tuhan mau apa dia mau buat saya? Buatlah itu Tuhan. Aku hanya taruh hidupku di altar Tuhan. Kira-kira begitu. Seperti Ishak. Mau dikorbankan Tuhan nggak apa-apa juga. One day bagaimana cara saya nggak tahu. Tetapi saya bersyukur dengan proses semuanya ini. Amin saudara. Itu kita as a church, gereja. Saudara. Dalam catatan agama Yahudi, sejarah agama Yahudi. Ada begitu yang kita melihat, ada begitu. Kenapa Yesus persiapkan gerejanya? Karena ada begitu banyak Mesias-Mesias palsu. Sebelum Yesus lahir, ada banyak Mesias-Mesias yang datang. Banyak Mesias palsu. Banyak nabi-nabi palsu. Sini aja ayatnya, saya nggak terangkan banyak jauh. Baca aja saudara pernah baca. Dan mereka datang seperti Mesias. Seperti nabi-nabi ini. Ya nabi-nabi itu kan memberitakan seperti, nabi itu gini, nabi itu corongnya Tuhan, suaranya Tuhan, mewakili Allah berbicara kepada umat. Kalau bicara Mesias berarti ada miracle, ada mujizat. Dan nabi dan Mesias palsu ini datang sebelum Yesus. Dan mereka mempraktekkan itu. Mereka melakukan itu saudara. Karena itu orang Yahudi, mereka tidak begitu percaya sewaktu dibilang itu Mesias. Mereka trauma dengan banyaknya Mesias-Mesias, nabi-nabi yang datang sebelum Yesus. Mereka trauma. Mereka takut. Jangan sampai ini palsu juga. Kira-kira seperti itu. Mereka tidak mau sembarang menerima. Itu yang salah satu yang melatar belakangi dia. Melatar belakangi. Aduh. Waspada saudara. Dalam kekristenan kita juga seperti itu. Kan macam-macam nih anginnya. Makanya Yesus persiapkan murid-muridnya. Nah, Matius 16 ayat 13 kita lihat. Saya baca dulu ya. Kalau yang itu saudara bisa lihat nanti.
Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, di Filipi ini, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Saudara, ini hal yang baik. Sebelum kita mengikuti seseorang, sebelum kita masuk dalam satu organisasi, sebelum kita percaya kepada seseorang, saudara harus tahu orang itu kan. Saudara harus tahu organisasi apa yang saya masukin ini. Every Nation ini, Morning Star Every di Jakarta. Gereja apa sih ini? Yang sampai saudara sesat di sini. Normal nggak? Kita harus tahu. Kalau saya jadi orang Kristen, kenapa saya memilih jadi Kristen? Kenapa saya tidak pilih kepercayaan yang lain ya? Kita harus tahu. Kalau tidak, kita namanya ikut-ikutan. Kita namanya agama-agamaan. Tapi pastikan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kamu yakin gak ikut saya? Kira-kira begitu. Nanti saudara akan lihat, kamu percaya gak saya? Dimulai dengan pertanyaan. Dan dimulai dengan pertanyaan itu baik sebenarnya. Jangan bilang, iya ikut saja. Saya percaya Kristus Yesus. Saudara dapat aniaya. Begitu banyak orang yang akhirnya murtad. Menjadi Kristen. Kalau buat saya, orang-orang yang tidak percaya Yesus sudah pergi, dia murtad. Ya, ini bukan organisasi, ini Kristus yang kita bicara. Apalagi bahasa halusnya, nggak ada sebenarnya. Orang meninggalkan kepercayaan kepada Yesus, dia mau apa itu? Firman ini tegas berbicara. Saudara, Yesus mulai dengan pertanyaan. Tidak terlambat kalau kita bertanya juga hari ini sebentar. Kenapa why I trust in Him? Why I follow Him? Mengapa. Dan saudara harus jawab itu. Dan renungkan bersama dengan Roh Allah dalam diri saudara. Bukan di sini. Karena papa mama saya Kristen. Karena saya lahir dari keluarga Kristen. Opa saya pendeta. Saya keturunan pendeta. Bukan. Tapi lahir dari hati saudara. Sebentar kita lihat. Siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Itu kan berbeda-beda pendapat persepsi kan. Sekarang di kalangan orang Kristen kan beda-beda. Siapa itu Yesus? Oh ada yang bilang begini, dia orang baik, yang pasti orang baik, saya ikuti orang baik. Tapi hanya satu Tuhan. Amin. Ada banyak jalan menuju ke Roma, tapi hanya satu jalan menuju kepada Yesus. Apa pendapat saudara? Lalu Yesus bertanya lagi kepada mereka setelah dia memberi jawaban. Yesus bertanya kepada mereka 15. Tetapi apa katamu? Sekarang lebih menjurus. Bukan anak manusia. Bukan pengetahuan mengenai anak manusia. Tapi apa katamu mengenai siapakah aku ini? Personal Tuhan tanya. Kamu mengerti gak kamu ikut ini siapa? Kalau tadi agama. Karena mereka latar belakang orang Yahudi. Berbicara anak manusia. Sebentar saya jelaskan. Tapi secara pribadi siapa aku ini? Kamu jangan tidak mengerti siapa aku. Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Petrus yang menjawab, yang lain jawabannya beda. Petrus bilang, engkau Mesias. Petrus yang mengerti ini. Terus siapa yang membuat Petrus mengerti? Kan sama, dia nelayan. Dia nelayan, pengetahuannya apa sih? Enggak sekolah teologi. Dia nelayan, orang biasa, orang kampung biasa. Nelayan biasa, emosi, orangnya emosi. Petrus ini orangnya emosional. Kalau dia perlu bela Yesus, dia bela Yesus. Dia potong telinganya orang itu. Ya. Tapi dia juga akhirnya kehebatannya dia menunjukkan kelemahan dia menyangkali Yesus juga. Tapi baiknya Tuhan ambil dia. Tuhan tidak lihat latar belakang emosinya Petrus. Karena Tuhan sudah memilih dia. Apapun keadaan saudara, Tuhan sudah pilih saudara dan saya. Kita punya kekurangan. Kita punya kelemahan. Tapi kita adalah umat pilihan Allah. We, your people. Lord. Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah. Nah, kalau kita jadi orang Kristen seperti ini, kita disebut berbahagia. Kalau tidak, kita orang Kristen yang gelisah. Orang Kristen yang mempertanyakan kekristenannya sendiri. Orang Kristen yang ragu akan siapa Yesus. Sehingga kita dengan mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang menyesatkan kita. Teologi palsu manusia. Filsafat palsu manusia. Yang membuat kekristenan kita terombang-ambing tergantung keadaan seperti gelombang, seperti kapal di tengah laut yang tidak punya jangkar. Dibawa kemana, arusnya kemana, dia pergi kemana.
Inilah kekristenan, inilah gereja yang Tuhan mau bangun di dunia ini. Dipersiapkan sebagai mempelai Kristus untuk menyambut mempelai laki-laki. Saudara, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dalam bahasa teologinya ini disebut proto-eklesia. Janji Tuhan untuk pertama kali akan bangun gerejanya. Kapan gerejanya di-establish? Hari Pentakosta. Hari Pentakosta. Tapi ini janji Allah yang dia membangun gerejanya, bukan kita. Tuhan yang membangun. Artinya begini, saudara jadi gereja, saya jadi gereja, bukan karena saya mau. Tapi Tuhan memilih saya. Saya nggak tahu itu. Pertama kali saya bertobat, saya sedang di jalan, dengar berita. Kemudian saya ikut satu semi KKR. Dan hari itu sampai hari ini, saya berbalik. Turning point saya. Saya nggak tahu itu kenapa saya bertobat. Mungkin seperti ikut-ikutan pertama. Tapi dalam prosesnya saya mengerti. I know. Sebentar kita lihat. Bahwa saya dipilih Tuhan. Saudara dipilih Tuhan. Entah bagaimana caranya saudara datang kepada Yesus. Itu awal. Tapi yang penting bagaimana kita bertumbuh dalam Tuhan. Amin saudara. Engkau adalah Petrus. Dan Yesus berkata, alam maut tidak akan menguasai gerejanya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepas akan terlepas di sorga. Amin. Ya ini bukan seperti kita dulu-dulu ya. Dalam nama Yesus, aku ikat segala setan, aku ikat. Kan begitu kan. Saudara biasa dengar, aku ikat. Ya kalau setannya diikat dalam diri saudara, tidak keluar-keluar nanti kan. Diikat. Tapi apakah pengertiannya ini seperti ini waktu Yesus berbicara seperti itu? Saya berdoa. Semoga saudara dibukakan kebenaran ini. Pertanyaan pertama, siapakah anak manusia itu? Nah anak manusia, kalau kita bicara anak manusia, orang Israel, orang Yahudi tahu itu arti anak manusia. Itu tadi. Karena ini bicara Mesias palsu yang tadi kan. Jadi Yesus mau bertanya, siapakah anak manusia itu? Di Daniel 7 ayat 13. Dibilang seperti ini. Saudara kalau kita bicara Daniel ini berbicara mengenai eskatologi. Eskatologi itu mengenai akhir zaman. Daniel bilang ini, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya, lalu diberikannya kepadanya kekuasaan dan kemuliaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Itu anak manusia. Jadi waktu Yesus mengatakan siapakah anak manusia itu, harusnya begini, kira-kira gini. Kamu orang Yahudi kan, kamu percaya Taurat kan, kamu baca kitab-kitab para nabi kan, termasuk Daniel. Harusnya kalau kamu tahu itu anak manusia. Anak manusia ini. Dan siapakah anak manusia itu? Kalau kita lihat semua itu belum mengacu kepada Yesus. Jadi Yesus mau memperkenalkan gini. Hey, anak manusia yang kamu belajari, yang kamu tahu, yang kamu baca, yang kamu imani. It's me. Halo. Itu aku. Itu aku. Jadi jangan hanya sampai di pengetahuanmu. Sekarang yang di pengetahuan itu hidup, real, nyata di depanmu. Apakah jawabmu? Tuhan itu real saudara. Dia berhadapan dengan kita pribadi lepas pribadi. Dan sering kali caranya lepas pribadi. Kita tidak mengerti. Tapi dia mau bawa kita untuk mengenal lebih jauh. Dan biasanya satu pergumulan kita, kerinduan kita, masalah kita. Kalau kita respon dengan benar seperti ini. Petrus dia akan mengenal siapa Yesus. Bentar saudara lihat. Itulah Yesus. Raja di atas segala raja. Pribadi Allah. Lebih dekat kepada Yesus.
Gereja Ortodoksi Timur juga melanjutkan mengatakan seperti itu. Ini lebih teridentifikasi dengan Yesus. Coba kau saudara baca, siapa orang itu? Adakah lagi? Enggak ada. Itu Yesus. Jadi anak manusia, waktu dia tanya, itu mengacu kepada Yesus. Kalau sekarang kita tahu kan, sudah dikhotbahin. Dulu pada waktu, ini konteks pada waktu itu, enggak gampang orang percaya Yesus, saudara. Tapi sekarang gampang. Saudara sudah percaya. Iya kan? Dulu zaman itu enggak ada, sekolah teologi juga enggak ada, siapa tahu, who know. Sekarang kan enak. Ini pendeta ngomong. Kita belajar, sampaikan kepada saudara, amin. Zaman itu kalau saudara hidup, kalau saya hidup pada waktu saudara hidup, mungkin kita juga salah satu orang yang mengatakan seperti, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Pasti. Karena kita buta. Karena kita melihat real keadaan. Kalau sekarang enggak berdosa kan? Tapi dalam prakteknya belum tentu. Saudara mengalami situasi yang sulit. Saudara tidak mengimani, saudara tetap mengimani Yesus. Saudara tetap percaya Yesus Tuhan. Tetapi mempercayakan hidupmu kepada Yesus itu perlu. Semua orang percaya kepada Yesus. Kalau dia Kristen, dia percaya kepada Yesus. Tetapi mempercayakan hidupmu kepada Yesus seperti Ishak, yang siap diapain aja. Saudara siap? Atau saudara bilang jangan dulu? Gampang bilang percaya kepada Yesus kan? Mempercayakan hidupmu kepada Yesus berarti total 100%. Bisakah kita lakukan itu? Nah, sudah mulai berpikir kan? Pentingkah kita berpikir? Oh penting. Tuhan kasih kita pikiran supaya saudara tidak jadi sesat. Tuhan kasih saudara pikiran supaya saudara tahu yang benar. Bahwa saudara sedang tidak mengikuti Allah yang salah. Saudara sedang mengikuti Yesus Kristus Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, pengakuan iman pribadi. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia bukan salah satu atau seseorang yang dituhankan secara spiritual. Orang bilang ke saudara nonton di mana, Yesus itu jadi Tuhan tahun 325 Masehi pada konsili Nikea. Tidak ada orang mengaku Yesus Tuhan satu dunia ini, dia tetap Tuhan. Karena itu saya punya keyakinan sekalipun satu dunia, seantero dunia tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus tetap percaya Yesus adalah Tuhan. Saya tanam doktrin buat saudara, supaya saudara kokoh. Tidak gampang diombang-ambingkan oleh angin pengajaran. Dia Tuhan. Amin saudara. Bukan secara hanya secara spiritual. Dari sekian banyak Tuhan sehingga orang mengatakan, oh saya mau jadikan Yesus Tuhan. Saya sudah punya banyak Tuhan. Ada kepercayaan yang punya percaya 100.000 Tuhan. Tapi dia bilang alangkah baiknya kalau saya koleksi Yesus dalam hidup saya. Supaya dia menjadi salah satu dari Tuhan. Karena setiap Tuhan punya kelebihan. Siapa tahu Yesus ini bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan-Tuhan lain. Tidak begitu. The only one. Jangan ada dua Tuhan. Jadi kalau engkau percayakan hidupmu kepada Yesus, hanya kepada Yesus. Yang lain itu ilah. Kalau engkau menyembah ilah, engkau berhala. Yesus. Amin saudara. Itu luar biasa. Karena itu kita harus punya pengalaman secara pribadi bersama Yesus. Apa itu? Mengenal Yesus dalam proses pemuridan saudara. Jadi yang pertama tadi saudara apa? Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, mengenal Yesus dalam proses pemuridan. Saudara awalnya, murid-murid ini hanya datang. Ikutlah aku, kamu akan kau jadikan penjala manusia. Oh siap guru. Ikutlah aku, ikutlah aku, ikutlah aku. Semua ikut. Sebenarnya mereka kurang terlalu mengerti. Buktinya ini kan, siapakah aku ini? Yeremia kali. Yohanes kali. Oh nabi-nabi kali. Saudara, mungkin kita juga begitu. Awal kita ikut Yesus, saya ikut Yesus pertama kali. Saya nggak tahu saudara. Tiba-tiba saya bertobat. Tiba-tiba saya angkat tangan saya. Ikut-ikutan aja. Pertamanya, mungkin saudara punya pengalaman begitu. Atau semua saya sendiri. Tapi kemudian time by time, waktu demi waktu.
Saya masuk dalam proses pemuritan. Aduh, saya baru mengerti siapa Yesus. Saya baru mengerti, saya mengenal dia lebih dekat dari waktu ke waktu. Waktu akan memproses kita untuk kebaikan kita. Mengenal Yesus di dalam proses pemuritan. Di dalam pemuritan kita mengalami pendewasaan. Kita mengenal dia lebih dekat melalui proses pemuritan. So, saya mendorong saudara untuk masuk di dalam pemuritan. Bukan hal yang scary, menakutkan. Tapi pemuritan membuat kita dewasa. Amin. Saudara punya kelompok-kelompok kecil, life group di sini. Di sanalah saudara bertumbuh. Saudara saling percaya satu dengan yang lain. Di situ juga saudara bergesek satu dengan yang lain. Di situ juga semuanya hal yang tidak baik terjadi. Yang baik maupun tidak baik terjadi. Tapi di situ membuktikan siapakah yang saudara percaya ini. Yesus atau Yesus sebagai pemimpinnya. Clear. Saya mendorong Bapak Ibu. Ada life group. Di life group saudara akan didoakan. Ada leaders di sana akan mendoakan saudara. Di life group saudara curhatlah. Bukan di tempat lain. Life group. Jadi kita bertumbuh dalam pemuritan kita. Orang takut dalam pemuritan. Apa pemuritan? Kalau zaman saya dulu pemuritan memang ya. Tapi ada bagusnya. Saya dibentuk ini karena pemuritan. Di STEMI militer. Pak Petra ketawa. Tapi sekarang kan semua baik. Tapi jangan juga terlalu manja, saudara, spoil. Saudara mengerti pemuritan itu real. Dan itu yang Yesus mau. Kenapa dia bilang pergi jadikan segala bangsa murid? Karena dia mau kita hidup real, nyata dalam hidup ini. Kita masih di dunia loh saudara. Saudara harus bisa menerima satu dengan yang lain. Menerima kekurangan orang lain. Menghargai kelebihan orang lain. Kan begitu. Karena kita manusia berdosa. Yang ketiga, gereja adalah umat pilihan Allah. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Kita ini bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, bukan dunia. Umat kepunyaan Allah, bukan dunia. Umat kepunyaan Allah, bukan organisasi. Itu dulu. Untuk saya belajarin, renungkan ini. Karena saya mengalami pembentukan dalam hidup saya. Kalau saya mau cerita tidak habis-habisnya. Bisa 2 buku, 3 buku tidak tamat. Sampai hari ini Tuhan tetap proses saya dalam hidup saya. Sehingga saya mengerti siapa saya. Siapa Yesus. Siapa umat Allah. Apa yang saya harus lakukan sebagai umat Allah. Bagaimana saya mengalahkan kedagingan saya. Bagaimana saya mempersembahkan tubuh saya. Bagaimana saya hidup dipenuhi dengan roh Allah. Dan saya hanya taat dengan roh Allah itu. Bagaimana saya menghargai perbedaan pertobatan orang lain. It's Jesus. Bukan sehebat karena pendidikan teologi. Bukan. Karena pengalaman hidup. Pendidikan teologi hanya memperlengkapi. Hanya memperlengkapi. Tapi kehidupan yang sungguhnya dengan Yesus adalah kehidupan pribadi, hubungan relationship dengan Tuhan. Setiap hari. Melalui pengalaman yang hidup. Susah, senang. Di atas awan, di bawah, merayap. Itu yang membentuk kita. Amin saudara. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kata Yesus. Jikalau tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi saudara yang hadir. Mungkin sepertinya kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Yesus yang menarik kita. Kita tidak sedang mencari Yesus. Tidak ada orang mencari Tuhan karena dia orang berdosa. Dengar baik-baik ini saudara. Pengalaman saya, tidak tahu kalau saudara. Tidak ada orang yang mencari Tuhan. Saya tidak sedang mencari di mana Tuhan, di mana Tuhan. Saya tidak sedang membangun opini. Saya tidak sedang mencari kebenaran. Saya hidup dalam dunia. Tetapi kemudian Tuhan memanggil saya. Nah, siapa yang pilih berarti? Tuhan.
Seperti begini saudara. Saudara tidak mengatakan, saya mau lahir pada tanggal 25 Desember. Pas hari Natal. Saya tidak memilih itu. Tapi Tuhan yang mau saya lahir tanggal 25 Desember pada hari Natal. Bapak saya tinggal kasih nama Yesi. Dia tidak mau kasih nama Yesus. Tapi saya bersyukur bahwa saya tidak menentukan tanggal lahir saya. Mungkin ini zaman dulu ya. Kalau sekarang kan operasi. Saya mau hari Valentine dong. Oh, boleh aja, nggak apa-apa. Tapi tidak ada yang kebetulan. Saya bersyukur buat ini. Amin saudara. Tidak ada yang kebetulan. Saudara juga datang ke sini bukan kebetulan. Tuhan yang memilih saudara. So, mari kita bersyukur, kita celebrate. Kita bersyukur menjadi orang Kristen, iya kan? Kita bersyukur menjadi gereja Tuhan. Dan ini gereja loh, gereja yang sempurna nanti di surga. Amin. Yang ketiga, ayat 18 sampai 19. Ini namanya eksposisi ya, urut per ayat. Supremasi gereja. Church supreme. Satu, Yesus berkata tadi, gereja tidak dikuasai oleh alam maut. Gak bisa. Tidak ada alam maut yang menguasai gerejanya. Alam maut itu berbicara apa? Setelah saudara jadi gereja, tempat saudara yang Tuhan ciptakan, surga. Ketika kita bicara nanti. Tempat saudara dikatakan apa? Datanglah kerajaan di bumi seperti di surga. Sukacita, damai sejahtera, orang berbahagia. Itu gereja, itu yang harus kita alami. Kalau hidup kita penuh kegelisahan, penuh kegalauan, khawatir. Mana alam maut nanti itu saudara. Bisa membuat kita, iman kita tipis. Tapi Yesus bilang, gereja tidak dikuasai oleh alam maut. Saya baca di New King James Alkitab saya yang Inggris. Dikatakan tidak dikuasai oleh Hades. Dalam bahasa Yunani itu Hades. Hades itu dalam bahasa perjanjian lamanya Sheol. Ini sama dengan neraka tapi belum neraka. Tempat peristirahatan sementara orang-orang yang semua akan menuju ke neraka kira-kira. Karena belum penghakiman. Hades. Dan kita tidak akan ke sana. Tuhan berjanji itu. Percayakah saudara? Tuhan berjanji. Tempatmu di surga bukan di neraka. Begitu orang menerima Yesus. Sudah pasti dicatat dalam kitab kehidupan namanya. It's clear. Saudara buat kesalahan, buat kekeliruan, normal. Hilang keselamatan saudara sekali lagi. Tidak ya. Tidak. Tidak. Yesus tidak pernah bilang, saya batal ya. Saya batal, tarik. Saya tarik kembali, saya cabut. Saya bikin dekret baru. Tidak. Dia setia kepada janjinya. Dia bukan manusia. Tidak dikuasai oleh alam maut. Itulah pintu alam maut. Gerbang neraka. Dan juga di dunia ini. Saudara tidak dikuasai oleh neraka dunia ini. Banyak orang-orang bilang, anak-anak muda, aduh saya bosan di rumah ini seperti neraka. Ada kan saudara dengar? Seperti neraka. Saya cari tempat lain lagi lah yang dimana yang bisa menyenangkan saya. Itu juga neraka bentuk yang berbeda. Satu-satunya. Jangan pindah satu ke neraka yang lain. Amin. Berdiamlah dalam hadirat Tuhan. Maka engkau akan merasakan kebahagiaan dan sukacita itu. Amin saudara. Bukan alam maut. Kunci kerajaan surga. Saya suka Pak Yaya share tadi. Kunci kerajaan surga. Saudara dikasih kunci oleh Tuhan. Saudara tinggal memilih. Saudara mau buka atau enggak kan? Saudara mau masuk di mana nih? Tapi Tuhan kasih kunci kerajaan surga saudara. Bukan kunci yang lain. Jadi jangan bikin duplikat kunci. Hanya satu kunci yang diberikan oleh gerejanya. Kunci kerajaan surga. Tuhan tidak kasih kunci lain. Artinya alamat saudara jelas di surga. Iya kan? Clear kan? Bukan di dunia. Bukan cari kunci lain. Jangan bilang, saya coba kunci yang lain. Saya bikin siapa tahu. Itu kan yang dunia tawarkan kepada banyak orang. Di sana ngapain? Kalau kamu cari di sini senang. Oleh happy, ya happy. Kamu mabuk. Oh kamu main apa? Oh udah. Pokoknya semua dunia ini. Besok pagi saudara bangun, saudara susah lagi kan? Sehingga saudara ketagihan, datang lagi. Begitu aja terus kita diperbudak oleh dunia ini. Kita menjadi sandera. Di pikiran kita.
Kunci kerajaan sorga. Apa pengertian lain kunci kerajaan sorga? Saya mau saudara perhatikan ini. Lukas 11 ayat 52. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Nah ini. Bukan kunci pengetahuan. Tuhan berikan kepada saudara, bukan saudara menjadi orang Kristen. Orang Kristen yang hanya punya full dengan pengetahuan. Full theologian, ahli teologi, ahli kitab. Bukan. Kalau saya seorang ahli kitab, saya teologian. Kalau saya tidak sungguh-sungguh menerima Yesus dalam hidup saya menjadi ahli Taurat, saya menjadi orang Farisi. Maka semua sia-sia pengetahuan teologi saya yang saya bangun, yang saya pelajari selama ini. But kalau saya punya Yesus dalam diri saya, Roh Allah diam dalam diri saya, maka semua pengetahuan teologi saya itu bisa memberkati, menghidupi banyak orang. Ini begitu saudara. Penting dua-duanya. Kunci kerajaan sorga. Nah ahli Taurat mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk dalam orang-orang yang berusaha untuk masuk ke dalam. Dan kamu menghalang-halangi mereka. Ahli Taurat begitu. Mereka menghalang-halangi. Mereka bicara tentang Tuhan. Tapi mereka tidak menghidupi tentang Tuhan. Itu pengetahuannya doang. Knowledge. Tapi kita butuh pengetahuan. Tapi kita perlu spiritual. Ini ahli Taurat saudara. Mereka itu jago, Yesus bilang, hati-hati. Itulah kunci. Kamu tidak seperti itu, bukan hanya kunci pengetahuan, tapi kunci spiritual untuk masuk dalam kerajaan sorga. Karena ahli Taurat begitu, mengajar tentang Tuhan, tapi dia tidak mengerti siapa Tuhan. Hanya di konsep, bukan di kehidupan. Berat ini bahasanya Pak Yesi kira-kira. Tapi saya rasa sekali-sekali saudara perlu yang begini. Supaya saudara tidak diombang-ambing. Bukan hanya konsep. Yesus itu bukan hanya konsep, bisa life, real life. Dan kita harus alami kehidupan bersama Yesus. Supaya one day kita ditawarin, kita digoncang, kita strict. Harga mati Yesus. Sekalipun satu dunia tidak percaya, saudara harus tetap percaya siapa Yesus. Matius 23, celakalah kamu ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga, itu dia. Orang-orang ahli Taurat menutup pintu kerajaan sorga. Dia mau orang datang kepada dirinya. Dia mau orang menyembah dia. Orang pengetahuan, Taurat agama. Bukan kebenaran. Dia mau menggiring orang kepada agama. Menggiring orang kepada aturan-aturan agama. Itulah Taurat. Tapi Yesus datang melengkapi semuanya. Dan dialah jalan, kebenaran dan hidup. Bukan agama lagi. Sebab kamu sendiri tidak masuk. Dan kamu merintangi mereka yang berusaha masuk. Yang ketiga yang terakhir. Otoritas kuasa untuk mengikat dan melepas. Baca itu kan. Diberi kuasa. Apa yang kau ikat akan terikat. Apa yang kau lepas akan terlepaskan. Itu kuasa otoritas untuk memberitakan kabar baik. Kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Dalam bahasa aslinya saya kira pernah saya ajar ini. Exousia. Apa itu exousia? Waktu Yesus mau naik ke surga, dia berikan ini kepada murid-muridnya. Aku berikan exousia, kuasa kepadamu, hak kepadamu, otoritas kepadamu, mandat kepadamu. Pergi. Jadikanlah segala bangsa murid, ajar mereka, baptis mereka. Itu. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, Yohanes 23, Yohanes 20-23. Dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang dosanya tetap ada. Nah ini, saudara pernah baca ayat ini? Jangan salah tafsir. Kita bukan jadi Tuhan. Terkutuk kamu. Berdosa kamu. Nggak boleh. Bukan gitu maksudnya. Jadi apa maksudnya mengikat melepas? Yesus sudah selesai dalam pekerjaan sebagai guru dan berakhir. Rasul-rasul harus melanjutkan. Nah perkataan ini diberikan kepada murid-muridnya adalah satu hal yang luar biasa. Jadi murid diberikan, rasul diberikan kuasa exousia ini untuk mengikat dan melepas. Seperti dalam perjanjian lama, imam-imam perjanjian lama. Mereka yang menentukan orang-orang kusta. Ini sudah tahir atau belum? Ini sudah steril atau belum? Imam yang menentukan. Bukan Kementerian Kesehatan. Imam. Ini steril, ini belum, ini kurung dulu. Orang itu najis ya, orang-orang kusta ya. Imam yang menentukan. Jadi waktu ini diberikan kepada kita. Yesus berikan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya pun seperti itu. Hanya menyampaikan. Bukan dia yang mengampuni dosa. Bukan. Tapi dia diberi hak untuk menyampaikan kabar baik kepada orang lain.
untuk berdoa kepada orang lain. Jadi berita pengampunan dosa, berita keselamatan hanya bisa dilakukan oleh para rasul. Kalau sekarang rasul nggak ada, kepada murid-murid, kepada gerejanya, saudara dan saya. So artinya kita diberi hak, kita diberi mandat untuk berdoa kepada orang lain, untuk menuntun kepada orang lain. Dan waktu kita berdoa menuntun orang lain untuk terima Yesus, tidak ada yang bisa tahan itu. Setan tidak bisa tahan. Sahkah? Gini saudara, apa ya praktikalnya? Kalau saudara berdoa buat orang lain, saya berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dia bertobat, terima Yesus. Kita mengatakan Tuhan terima kasih. Dia mengaku dosa-dosanya. Lalu kita bilang kamu diselamatkan. Selamat ya. Tuhan Yesus memberkatimu. Selamat ya. Namamu ditulis di surga. Ada orang lihat saudara. Saya kasih yang gampang ya. Orang bilang gampang sekali ya. Dia mengampuni dosanya orang. Terus orang tanya saudara, dari mana kamu berani berdoa buat orang? Kamu kan bukan pendeta. Kamu bukan pendeta. Terus kenapa kamu yakin dosanya diampuni? Nah ini dia. Siapa yang kasih mandat? Yesus. Saudara tidak harus sekolah pendeta untuk melayani orang bertobat. Even saudara baptis tidak perlu sekolah pendeta untuk bisa baptiskan orang. Gereja saudara dan saya diberi hak, diberi mandat buat itu. Itu maksudnya. Apa yang kau ikat akan terikat, apa yang kau lepas akan terlepas. Saudara mengerti ini? Kalau bilang kita mengampuni dosa orang, bukan karena kita mengampuni. Yesus yang mengampuni, kita hanya diberikan kuasa untuk mengatakan, bukan untuk mengampuni maksudnya. Jadi kita bisa punya pembelaan iman yang benar sesuai firman Tuhan. Kita bisa berapologet karena iman kita. Kalau kita nggak punya pengetahuan kita binasa juga saudara. Kita gampang diombang-ambingkan, sok-sokan jadi pendeta loh. Setel lagi, ya kan? Bagaimana kalau kita tunggu pendeta? Kapan dunia ini mendengar Injil? Hanya berapa orang mau jadi pendeta? Nggak banyak kan? Pekerjaan mati lagi dia pikir itu. Tapi kalau kita sebuah melakukan ini, it's good. Angkat jempol saudara, it's good. Iya kan? Calvin bilang seperti ini. Teolog luar biasa. Tatkala Kristus menyuruh rasul-rasul untuk mengampuni dosa, Ia tidak memberikan kepada mereka apa yang menjadi hak istimewanya. Hak istimewa yang mengampuni dosa hanya Yesus. Hanya dialah yang boleh mengampuni dosa. Jadi ia hanya menyuruh mereka, murid-muridnya pada waktu itu, di dalam namanya untuk memproklamirkan pengampunan dosa. Kita sekarang, di dalam namanya ada pengampunan dosa. Jadi saya bilang di dalam nama Yesus dosamu diampuni. Begitu kan? Di dalam nama Neni dosamu diampuni. Di dalam nama Yesus segala pelanggaran dan dosamu diampuni. Saat engkau menerima Yesus sebagai Tuhan. Itu maksudnya ekousia. Itu yang dibilang kita mengikat dan melepas. Diberikan kunci ini. Apa pesan yang saya bilang sama saudara? Jangan takut beritakan Injil. Jangan tunggu sampai engkau sempurna. Jangan tunggu sampai kau punya pengetahuan banyak. Apa yang ada padamu, selama itu murni untuk memberitakan Injil, beritakanlah Injil. Karena bukan buat kita, untuk Yesus dipermuliakan. Gereja adalah jemaatnya. Di musik boleh naik. Pelanjut daripada para rasul. Sebelum Yesus naik ke surga, Ia memerintahkan kepada murid-muridnya untuk pergi dengan kuasa, dengan otoritas yang dia berikan saat itu. Itu ekousia. Untuk memberitakan berita pengampunan dosa yang adalah kabar baik. Pergi, baptis, ajar mereka untuk menerima keselamatan daripadanya. Itulah panggilan kita sebagai gereja. Pertanyaan kembali lagi. Sebelum ini terjadi, saudara harus mengerti dulu siapa saya ikutin. Siapakah Yesus itu buat saudara? Bagaimana dia proses hidup saudara? Kalau saudara bilang enak, saya
ragu. Kalau sebelah ada seperti mau mati nggak enak, it's good. Karena yang harus mati, daging kita harus mati. Supaya roh itu hidup. Kalau daging mendominasi, daging saudara memerintah saudara, semua mau yang enak, yang tidak enak saya nggak mau. Saudara salah dengar Yesus. Mungkin itu Yesus yang lain. Yesus yang benar mengajarkan pada saudara, ikutlah aku. Take up your cross and follow me. Is the real Jesus. Pergi, jadikan segala bangsa murid. Kalau saudara murid Yesus, mari jadi corong keselamatan. Berita kepada sahabat, kepada kerabat kita, who is Jesus. Keluarga terdekat saudara, perkenalkan siapa Yesus. Begini caranya, ini tujuannya Tuhan. Kalau kita baca ayat pertama, dia memanggil gerejanya, tujuannya itu. Panggilan yang terkandung dalam panggilannya. Amin. Let's worship. Saya mau saudara renungkan ini. Renungkan ini. Trust in Him. Trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never Savior, the one who will
kami mau percaya. Bukan apa kata orang tentang siapa Engkau. Ini bukan karena khotbah. Tapi kami mau percaya. Karena kami buktikan Engkau melakukan banyak hal dalam kehidupan kami. Kami percaya. Karena kami hidupin jalan bersama dengan Tuhan. Engkau bukan penolong sebagai orang-orang baik. Bukan salah satu penolong. Bukan hanya Savior. Tapi you are the Lord. Kaulah Tuhan yang berkuasa, yang memerintah dalam hidup kami. Apapun keadaan kami. Dan aku berdoa Tuhan. Mereka yang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Baik itu sakit dan penyakit. Dan mulai bertanya, apakah Tuhan bisa menyembuhkan saya? Apakah Tuhan dapat menolong saya keluar dari krisis ini? Apakah masih Dia sayang saya? Atau Tuhan sudah meninggalkan saya? Aku berdoa dalam nama Yesus. Buat Bapak Ibu sekalian yang kekasih. Dia tidak pernah gagal. Karena Dia tidak pernah berubah. Tidak pernah. Tuhan menjawab. He knows you. Dia tahu semua kebutuhan kita. Dia tahu keperluan kita. Dia tahu keinginan hatimu. Dia tahu pergumulanmu. Dia tahu kerinduan kita. Cuma caranya Dia menjawab berbeda satu dengan yang lain. Jangan saudara berpikir kenapa Tuhan menjawab dia, kenapa saya tidak. Kenapa dia dapat ini, kenapa saya tidak. Setiap orang punya permasalahan yang berbeda. Dan setiap orang akan mendapat jawaban yang berbeda dari Tuhan. Karena saudara spesifik, saudara spesial, saudara berbeda. Tuhan tahu keperluan saudara yang tepat buat saudara. Even persoalan yang sama, masalah yang sama, si A, si B, si C hadapin. Solusinya, caranya, metodenya berbeda. Tapi jawabannya tetap satu. In Jesus name. Di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, aku berdoa sebagai kepala gereja. Engkau hadir dalam hidup kami. Mengurapi hamba-hambamu ini yang sedang dalam kerinduan, dalam proses. Biarlah proses kehidupan kami ini Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami melihat terang kemuliaan Tuhan. Biarlah kami hidup dalam roh-Mu. Itulah yang kami usahakan. Seperti firman tadi. Yang kami usahakan dalam hidup kami. Karena memang tidak mudah. Tapi kami berusaha untuk mempertahankan iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Ini doa hamba-Mu. Biar setiap kami firman ini berbuah-buah 100 kali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap kita yang percaya, katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus.